Perkenalkan, nama saya Farah Rifki Azmi Mauludi dengan NIM 22202010105. Perkenalkan, nama saya Pungki Rokmahwati. Nama saya Rizwa Desiriana dengan nomor NIM 22202010178. Perkenalkan, nama saya Sherly Apriliana dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22202010180. Perkenalkan, nama saya Dina Cesari Listianto dengan nomor NPM 2022632010180 dari program pertukaran mahasiswa Merdeka kampus Universitas Musamus Merauke. Di sini kami akan menjelaskan tentang paradigma pelayanan publik. Paradigma pelayanan publik adalah pandangan umum tentang bagaimana penyelenggaraan pelayanan oleh sektor publik harus dilakukan. Ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti orientasi pada masyarakat, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi, hak asasi manusia, kualitas, inovasi, keadilan, dan berkelanjutan. Paradigma ini membimbing tindakan pemerintah dan organisasi pelayanan publik dalam memberikan layanan yang responsif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan serta hak warga negara. Perkembangan pelayanan publik ada 5 tahap. Yang pertama ada Old Public Administration, yang kedua New Public Administration, yang ketiga New Public Management, yang keempat New Public Service, dan terakhir Good Governance. The Old Public Administration pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden Amerika Serikat dan Woodrow Wilson. Pada masa perkembangan awal, administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat legalistik dengan berbagai macam aturan yang mengikat. Struktur organisasi yang hierarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi, sangat sentralistik, dan betapa besarnya dominasi pemerintah dalam berbagai hal, termasuk pemberian pelayanan publik. Dalam administrasi publik klasik, memiliki persamaan dengan kondisi pelayanan publik di Indonesia, di mana sistem birokrasi di Indonesia masih cenderung sulit untuk dijangkau oleh masyarakat karena proses birokrasi yang lama dan kaku, masih terhierarkis top-down. Contohnya, kasus sistem desentralistik di Indonesia, pemerintah pusat tetap memiliki kekuasaan eksklusif yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada pemerintah daerah. Dalam administrasi publik klasik ini lebih memfokuskan pada efisiensi dan rasionalitas sehingga melupakan sisi humanis dan internal organisasi. Perkembangan paradigma setelah Old Public Administration adalah New Public Administration. New Public Administration atau yang biasa disingkat NPA adalah pendekatan administrasi publik yang muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an sebagai respon terhadap kritik untuk pendekatan administrasi publik tradisional. Melalui perdebatan tentang status administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan profesi, NPA mengusulkan perubahan mendasar dalam cara pemerintah mengelola dan memberikan layanan kepada masyarakat. NPA terus berkembang dalam administrasi publik dan telah mempengaruhi cara berpikir tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah di banyak negara, menjadi salah satu pendekatan yang signifikan dalam diskusi dan praktik administrasi publik kontemporer. Tujuan utama dari New Public Administration adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, responsibilitas pemerintah terhadap masyarakat, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, terdapat sejarah terbentuknya New Public Administration. Menurut George Frederickson, munculnya New Public Administration diawali dengan beberapa kejadian pada tahun 1960-an. Yang pertama adalah krisis kekotaan bersumber dari suburbanisasi yang tidak bisa ditawar. Yang kedua, dengan memburuknya pusat-pusat kota, maka buruk pula lah lembaga pelayanan masyarakat, tingkat pengangguran yang tak terkendali terutama di kalangan minoritas. Ketiga, terjadi krisis energi diikuti dengan krisis lingkungan, perawatan kesehatan, transportasi, dan seterusnya, dan semua krisis ini telah mempengaruhi administrasi negara.
Terdapat beberapa poin penting yang menjelaskan mengenai New Public Administration, di antaranya adalah orientasi pada masyarakat, yaitu NPA menekankan pentingnya pemerintah untuk melayani kepentingan publik secara efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa pemerintah harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. Lalu ada partisipasi masyarakat. Hal ini berarti bahwa masyarakat harus terlibat dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus terbuka tentang bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana sumber daya digunakan. Akuntabilitas juga menjadi fokus dengan tuntutan agar pejabat pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Selanjutnya ada efisiensi dan produktivitas. NPA mendorong pemerintah untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini seringkali melibatkan penggunaan teknologi informasi dan praktik manajemen yang lebih modern. Yang kelima ada keadilan sosial, yaitu bahwa NPA mengakui pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan publik. Hal ini mencakup upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam masyarakat, serta memastikan bahwa layanan pemerintah tersedia untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang mereka dan tanpa membeda-bedakan mereka. Yang keenam ada reformasi birokrasi. NPA juga mengusulkan reformasi dalam struktur dan budaya birokrasi pemerintah. Ini mencakup peningkatan pelatihan dan pengembangan pegawai, perubahan dalam cara pengangkatan pejabat, dan peningkatan transparansi dalam proses administratif. Yang ketujuh ada kritik terhadap NPA. Meskipun NPA memiliki banyak pendukung, ada juga kritik terhadap pendekatan ini. Beberapa kritikus berpendapat bahwa penekanan terlalu besar pada partisipasi masyarakat dapat membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, ada keprihatinan bahwa penekanan pada efisiensi dapat mengorbankan kualitas layanan. Akan menjelaskan tentang New Public Management. New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentralisasi dengan perangkat manajemen seperti pengawasan dan perbandingan yang menerapkan praktik kerja sektor private ke sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah daerah yang baik, sehingga akan tercipta kesejahteraan masyarakat. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya, dan kompetensi tender. NPM memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kinerja melalui mekanisme pengukuran yang diorientasikan pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas meskipun penerapannya tidak bebas dari kendala dan masalah. Lalu, sejarah terbentuknya New Public Management. New Public Management lahir pertama kali di Amerika Serikat. Kelahirannya diawali dengan sejumlah krisis sebagaimana yang dijelaskan oleh Osborne dan Gibler. Yang pertama, ketidakmampuan pemerintah menangani sejumlah masalah masyarakat yang kian memburuk. Yang kedua, birokrasi pemerintah yang besar dan tersentralisasi sehingga informasi masyarakat di era industri terkesan lamban dalam mengatasi berbagai permasalahan aktual. Yang ketiga, sistem birokrasi yang kolot menghalangi kreativitas dan melemahkan energi para pegawai. Yang keempat, kebanyakan pemerintah Amerika tidak mengetahui siapa publik atau pelanggan yang harus dilayani. Selanjutnya adalah 7 karakteristik sistem New Public Management, meliputi yang pertama, manajemen profesional di sektor publik. Yang kedua, adanya standar kinerja dan ukuran kerja. 3, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Yang keempat, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Yang kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Yang keenam, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik. Yang ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. New Public Service. Paradigma New Public Service merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan oleh Janet Feidenhart dan Robert Bernhardt berjudul The New Public Service, Serving Not
Steering yang diterbitkan di tahun 2003. Paradigma New Public Service ini dimaksudkan untuk mengkritik paradigma New Public Management yang berprinsipkan sebagai run government like a business atau market as solution to the ills public sector. Paradigma New Public Service memperlakukan publik atau pengguna layanan publik sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan atau customer. Pada New Public Service, peran pemerintah bergeser menjadi serving, kala pemerintah menangani berbagai kepentingan masyarakat maupun kelompok-kelompok di dalamnya untuk menciptakan nilai bersama. Dalam paradigma New Public Service ini memiliki 7 prinsip, yakni pertama yaitu melayani warga negara bukan customer. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. Yang ketiga, kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. Dan yang keempat, pikir strategis, bertindak demokratis. Yang kelima, tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana. Yang keenam, melayani ketimbang mengarahkan. Ketujuh, menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang good governance. Good governance sendiri bisa disebut juga dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance adalah konsep yang mengacu pada praktik dan prinsip yang mendasari tata kelola yang baik dalam pemerintahan dan administrasi publik. Good governance bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana pemerintahan bekerja untuk kepentingan masyarakat secara efisien, adil, dan transparan. Beberapa prinsip utama good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, hukum yang kuat, efisien dan efektivitas, keadilan sosial, perlindungan HAM, dan anti korupsi. Sejarah terbentuknya good governance ini ada beberapa faktor yang berkontribusi pada berakhirnya era NPS, New Public Service, dan terbentuknya konsep good governance. Di antaranya yang pertama, pendekatan NPS mendapat kritik karena dapat mengabaikan aspek penting seperti akuntabilitas dan efisiensi. Kedua, masyarakat menginginkan pemerintahan yang lebih terbuka, transparansi, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, konsep good governance ini muncul pada tahun 1990-an, menekankan prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil. Yang keempat, Bank Dunia dan PBB mempromosikan prinsip good governance melalui program pembangunan dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang. Yang kelima, beberapa kasus skandal dan korupsi yang mencuat dalam administrasi publik menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip good governance. Seiring dengan perkembangan ini, pendekatan NPS itu mulai digantikan oleh pendekatan yang lebih berfokus pada good governance. Good governance telah menjadi paradigmanya lebih dominan dan dalam diskusi dan praktik administrasi publik modern untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisiensi dan adil untuk masyarakatnya.